pengelolaan data. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat bab pengelolaan data. Berikut ini adalah data-data berat badan dari 40 siswa yang akan kita kelola. Siswa yang berat badannya 28 kg sebanyak 5 orang. Siswa yang berat badannya 29 kg sebanyak 15 orang. Siswa yang berat badannya 30 kg sebanyak 6 orang. Siswa yang berat badannya 31 kg sebanyak 10 orang. Siswa yang berat badannya 32 kg sebanyak 4 orang. Data tersebut akan kita sajikan dalam bentuk yang pertama, tabel turus. Turus adalah simbol berupa garis melintang yang melambangkan jumlah. Contohnya, 3 dilambangkan dengan 3 turus, sedangkan 5 dilambangkan dengan 4 turus yang dicoret miring. Untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel turus, pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Tabel yang kita buat memiliki 4 kolom. Kolom pertama diisi nomor urut data, yaitu 1 sampai 5. Kolom kedua diisi berat badan yang diurutkan dari kecil ke besar, yaitu 28 kg sampai 32 kg. Kolom ketiga diisi turus yang menyatakan jumlah siswa berberat badan sesuai dengan kolom kedua. Kolom keempat diisi jumlah siswa berberat badan sesuai dengan kolom kedua yang dinyatakan dalam angka. Hasilnya dapat dilihat seperti ini. Kedua, diagram batang. Pada diagram batang, jumlah siswa dinyatakan dalam bentuk kotak atau batang. Untuk membuat diagram batang, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X, kita letakkan jumlah berat badan yaitu 28 kg, 29 kg, 30 kg, 31 kg, dan 32 kg. Di sumbu Y, kita letakkan jumlah siswa yaitu 4, 5, 6, 10, dan 15. Kemudian, untuk setiap jumlah berat badan di sumbu X, kita buat kotak setinggi jumlah siswa dengan berat badan yang sesuai. 28 kg setinggi 5, 29 kg setinggi 15, 30 kg setinggi 6, 31 kg setinggi 10, dan terakhir 32 kg setinggi 4. Nah, ini dia diagram batang untuk data berat badan tersebut. Terakhir, diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, jumlah siswa per berat badan dibandingkan dengan jumlah siswa secara keseluruhan. Perbandingan tersebut kemudian diubah dalam bentuk sudut. Derajat sudut per berat badan sama dengan jumlah siswa per berat badan per jumlah total siswa dikali 360 derajat. Kita hitung dulu besar derajat untuk setiap berat badan. Derajat sudut 28 kg sama dengan 5/40 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Derajat sudut 29 kg sama dengan 15/40 dikali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Derajat sudut 30 kg sama dengan 6/40 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Nah, sekarang kita akan menggambar diagram lingkaran sesuai hasil perhitungan sebelumnya. Caranya, buat lingkaran penuh, lalu buat satu jari-jarinya.
kita buat dulu untuk 28 kg yang besar sudutnya adalah 45 derajat. Buat sudut dengan menggunakan busur derajat seperti yang terlihat pada gambar. Jangan lupa untuk menandai wilayahnya dengan menggunakan warna atau pola. Selanjutnya kita buat untuk 29 kg yang besar sudutnya adalah 135 derajat. Gunakan busur derajat seperti yang diperlihatkan gambar berikut. Tandai wilayahnya dengan menggunakan warna atau pola yang berbeda. Dengan cara yang sama, kita buat untuk 30 kg, 31 kg, dan terakhir 32 kg. Nah, ini dia diagram lingkaran kita sudah jadi. Penyajian data. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Setelah mempelajari apa itu daftar, selanjutnya kita akan belajar mengenai tabel. Tabel adalah suatu daftar yang berisi sejumlah data-data informasi berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dalam urutan kolom dan baris. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Pada suatu hari, Edo bertanya satu persatu kepada teman kelasnya mengenai golongan darah mereka. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Kemudian, Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Berikut adalah daftar golongan darah teman-teman Edo. Daftar golongan darah di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel, maka harus kita berikan gambar kolom dan juga baris. Tabel golongan darah siswa kelas 5 sebagai berikut. Dengan membuat tabel dalam menyajikan data, maka akan menjadi sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5. Bisa dilihat pada kolom nomor. Namun, untuk mengetahui banyaknya siswa dengan golongan tertentu, harus menghitung satu demi satu. Nah, itu dia materi penyajian data dalam bentuk tabel. Jenis data yang ketiga yaitu diagram gambar. Diagram gambar biasa disebut juga dengan piktogram. Diagram gambar atau piktogram merupakan bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Berikut ini adalah contoh diagram gambar. Di perpustakaan SD Nusantara 1, Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut ini adalah data peminjam buku di perpustakaan. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar, data diwakili oleh gambar sehingga akan nampak lebih menarik. Perhatikan gambar berikut. Pada kedua gambar ini dapat digunakan untuk mewakili sebuah data. Misalkan, gambar anak yang membaca buku berwarna biru dapat mewakili 10 orang. Sedangkan, gambar anak yang membaca buku berwarna kuning dapat mewakili 5 orang. Nah, ini dia data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1 dalam bentuk diagram gambar. Itu adalah materi mengenai diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram.
Semangat belajar!